Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Ma'rifatullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Sebelum itu, ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu memahami bentuk persamaan linier. Yang kedua, menggambar grafik persamaan linier. Yang ketiga, memahami konsep kemiringan garis. Yang keempat, mencari bentuk persamaan garis. Dan yang kelima, menentukan hubungan antara dua garis. Persamaan garis merupakan bentuk lain dari fungsi linier yang telah kita pelajari pada bab relasi dan fungsi. Dalam bab ini, kita akan fokus mempelajari grafik persamaan pada koordinat kartesius. Persamaan garis lurus. Jika fungsi dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan mx ditambah dengan c, maka dalam persamaan garis fx kita nyatakan sebagai variabel lain, misalnya y, sehingga bentuknya menjadi y sama dengan mx ditambah c. Jadi yang awalnya fx sama dengan mx ditambah c, kita ubah menjadi y sama dengan mx ditambah dengan c. Adapun bentuk lain dari persamaan garis lurus ketika ruas kanan persamaan kita buat 0, menjadi ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Kemudian kita akan menggambar persamaan garis. Dalam menggambar persamaan garis ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menentukan paling tidak ada 2 titik koordinat yang memenuhi persamaan. Kemudian yang kedua, kita menandai titik pada koordinat kartesius. Yang ketiga, kita menghubungkan titik-titik tersebut pada satu garis. Contohnya, gambarlah grafik persamaan garis Y sama dengan 10 dikurangi 2x. Jadi langkah yang pertama, kita harus menentukan paling tidak 2 titik, yaitu kita menentukan titik potong pada sumbu x dan juga titik potong pada sumbu y. Nah, pada titik potong sumbu x ini artinya y sama dengan 0. Kemudian untuk titik potong pada sumbu y artinya x-nya sama dengan 0. Sehingga ketika kita substitusikan y sama dengan 0 pada persamaan, kita dapatkan 10 dikurangi dengan 2x. Kita pindahkan ruas menjadi 2x sama dengan 10, sehingga x kita dapatkan 5. Sehingga titik potong pada sumbu x kita dapatkan 5,0. Yang selanjutnya pada titik potong pada sumbu y, kita substitusikan ke persamaan y sama dengan 10 dikurangi 2 dikali 0. Y kita dapatkan 10, artinya kita dapatkan titik potong pada sumbu y yaitu 0,10. Langkah yang selanjutnya kita menentukan pada bidang kartesius titik-titik yang sudah kita temukan. Yang pertama tadi 5,0 kita dapatkan di 2, 3, 4, 5 di sebelah sini. Kemudian yang selanjutnya titik 0,10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di bagian sini. Tadi yang selanjutnya kita tinggal menghubungkan garis pada titik ini, titik 5,0 dan juga titik 0,10.
Yang selanjutnya, gradien persamaan garis. Garis memiliki suatu ukuran kemiringan atau disebut juga dengan istilah gradien. Kemiringan didefinisikan sebagai laju perubahan sumbu Y terhadap laju perubahan sumbu X. Nah, pada gambar ini tadi kan perubahan laju dari sumbu Y dan sumbu X. Dari sumbu Y kita dapatkan ini delta Y. Kemudian dari sini ke sini kita anggap sebagai delta X. Nah, laju perubahan dari sumbu Y ke sumbu X kita tulis, sehingga gradien kita dapatkan delta Y dibagi dengan delta X. Kemudian gradien dari bentuk persamaan garis. Kita bisa menentukan gradien dengan melihat persamaan garis. Pada bentuk umum, Y sama dengan mx ditambah dengan c. M atau koefisien variabel x merupakan nilai dari gradiennya. Jadi, apabila kita bertemu dengan fungsi persamaan bentuk seperti ini, kita tinggal mencari koefisien dari x sebagai gradien dari persamaan tersebut. Kemudian jika kita ubah dalam bentuk standar, maka koefisien variabel x akan menjadi min a, b. Ini kita dapatkan dari apabila ax plus by plus c ini kita ubah menjadi bentuk persamaan umum menjadi min ax ditambah dengan c. Y sama dengan min a dibagi dengan B ditambah dengan C bagi dengan B. Di sini X. Jadi gradien apabila bentuk persamaannya AX ditambah BY plus C sama dengan 0 adalah min A dibagi dengan B, di mana A ini adalah koefisien dari X dan B koefisien dari Y. Yang selanjutnya, gradien garis yang melalui dua titik. Misal, titik-titik yang dilalui adalah x1, y1 dan x2, y2. Maka, gradien garis kita dapatkan rumusnya yaitu y2 dikurangi dengan y1 dibagi dengan x2 dikurangi dengan x1. Nah, ada contoh yang pertama, y sama dengan 3 dikurangi x. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis, sehingga kita tinggal mencari koefisien dari x. Koefisien dari x di sini adalah negatif 1, sehingga gradien garis 1 yaitu negatif 1. Kemudian untuk persamaan garis yang kedua, kita ubah dulu menjadi 2y ditambah 8x ditambah 1. Kita ubah menjadi bentuk umum yaitu y sama dengan kita bagi menjadi dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2, sehingga kita dapatkan gradiennya yaitu 8/2. 8/2 itu sama dengan 4, sehingga gradiennya yaitu 4. Kemudian persamaan yang ketiga, 2x ditambah dengan y ditambah 5 sama dengan 0. Untuk persamaan ini kita bisa pakai rumus min a dibagi dengan b, yaitu kita dapatkan negatif 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2, sehingga gradiennya negatif 2. Yang selanjutnya kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini atau bisa seperti ini. Kita ubah dulu, 3y dikurangi 3x sama dengan 4. 3y sama dengan 4 dikurangi
ini menjadi plus 3x. Y sama dengan 4/3 ditambah x, sehingga gradiennya yaitu 1. Kemudian ada contoh, berapakah nilai gradien dari garis yang melalui titik negatif 2,0 dan 5, negatif 5. Kita tulis rumusnya yaitu M sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2 di sini adalah negatif 5 dikurangi 0, X2-nya yaitu 5 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 5 dibagi dengan 7, sehingga gradiennya adalah negatif 5/7. Kemudian kita akan mencari bentuk persamaan garis. Persamaan garis yang memiliki gradien M dan melalui titik X1, Y1. Kita dapat membentuk persamaannya dengan Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. Untuk lebih jelasnya kita akan ke contohnya. Contohnya yaitu carilah persamaan garis yang melalui titik 5,0 dengan gradien negatif 2. Persamaan garisnya yaitu kita tulis rumus umumnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Kita diketahui Y1-nya yaitu 0, kemudian gradien min 2, kemudian X1-nya yaitu 5. Kita dapatkan sini Y sama dengan negatif 2x ditambah 10, sehingga kita dapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 2 ditambah 10. Kemudian persamaan garis melalui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan juga X2, Y2. Kita bisa menyusun persamaannya dengan rumus Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Carilah persamaan garis yang melalui titik negatif 4,2 dan 2,4. Kita tulis rumusnya tadi. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Kita substitusikan Y dikurangi dengan Y1-nya yaitu 2 dibagi dengan 4 dikurangi 2 sama dengan X dikurangi negatif 4 dibagi dengan 2 dikurangi negatif 4. Kita dapatkan Y dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan X plus 4/6. Kita dapatkan 6 dikali dengan Y dikurangi 2 sama dengan 2 dikali X tambah 4. 6Y dikurangi 12 sama dengan 2X ditambah 8.
kita kumpulkan menjadi 6Y dikurangi 2X dikurangi 20 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. 6 dibagi dengan negatif 2 yaitu negatif 3Y ditambah dengan X ditambah 10 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis X dikurangi 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Yang terakhir, hubungan dua garis. Misal ada dua buah garis yang masing-masing memiliki gradien M1 dan M2. Jika garis itu sejajar, maka hubungan gradiennya yaitu M1 sama dengan M2. Kemudian jika garis saling tegak lurus, maka hubungan gradiennya M1 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh. Carilah persamaan garis yang sejajar dengan garis G, yaitu persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 1 dan melalui titik negatif 2,4. Di sini kita ketahui bahwa gradien garis G yaitu dari persamaannya kita dapatkan gradiennya 2. Kemudian kita akan membentuk persamaan melalui gradiennya 2 dengan titik negatif 2,4. Bentuk persamaannya yaitu Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Y dikurangi dengan 4 sama dengan gradiennya 2X 2 Y dikurangi 4 sama dengan 2 kali X plus 2. Kita Y sama dengan Y dikurangi 4 sama dengan 2X ditambah 4. Kita tulis Y sama dengan 2X ditambah 8. Jadi persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 1 adalah Y sama dengan 2X plus 8. Baik, sekian dari saya materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.